Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita materi hukum adatnya adalah pertemuan keempat, yaitu tentang ciri dan sifat hukum adat dan hukum adat sebagai aspek kebudayaan. Baiklah, jika kita lihat ciri dan sifat hukum adat, maka di sini ada ciri fisik, ada sifat batin, kemudian coraknya seperti apa. Sebelumnya kita akan melihat apa itu yang dimaksud dengan ciri. Ciri di dalam Kamus Bahasa Indonesia bisa kita lihat, ciri adalah tanda khas yang membedakan sesuatu dari yang lain, ya. Bisa juga tanda pada organisme yang merupakan interaksi. Jadi ini kalau sudah mengacu kepada suatu benda, maka dia adalah tanda ya, tanda-tanda yang membedakan dengan yang lain. Tanda atau sifat suatu bentuk kebahasaan kalau itu bahasa. Nah, kalau ini nanti kita kaitkan dengan hukum adat itu sendiri. Kemudian jika kita lihat kata sifat, apa itu sifat? Sifat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai secara etimologi ya, artinya rupa dan keadaan yang tampak pada suatu benda. Jadi keadaan yang tampak ya, yang tampak. Tanda lahiriah bisa juga. Kemudian ciri khas yang ada pada suatu benda. Sebenarnya antara ciri dan sifat hampir mirip ya. Bisa juga sifat itu lebih ke dasar watak. Jadi tabiat gitu ya, bawaannya seperti apa. Apa namanya, yang melekat pada suatu hal ya, misalnya dalam hal ini hukum adat. Baik, kemudian kita juga lihat apa itu artinya corak ya. Masih berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, corak adalah jenis ya, atau sifat juga bisa masuk. Jenis-jenis misalnya corak, kalau misalnya itu adalah suatu gambar atau kain batik misalnya, maka coraknya itu apakah lurik-lurik, apakah garis-garis, seperti itu ya. Itu, corak itu bisa warnanya gitu, warnanya warna merah atau warna biru seperti itu. Nah, corak ini nanti kita lihat dalam hukum adat itu seperti apa tampilannya itu ya. Baik, mmm, kita lanjut kepada corak hukum adat itu sendiri ya. Pertama, coraknya adalah religius magis. Nah, religius magis ini mencirikan atau menggambarkan secara apa namanya, tampilan atau visual atau, sifatnya ya, itu kepada bagaimana suatu masyarakat itu, masyarakat, sekelompok masyarakat dalam hal ini masyarakat adat gitu ya, eee, bagaimana, dalam menampilkan segala perbuatannya itu yang dikaitkan langsung dengan suatu keyakinan terhadap suatu hal yang dianggap sakral gitu ya, dianggap, apa namanya, lebih besar, lebih kuasa, lebih agung dari dirinya gitu ya. Sehingga, apa-apa yang mau dilakukan itu akan lebih hati-hati karena menganggap bahwa ketika dia salah melakukan salah berbuat begitu, maka akan ada suatu sanksi atau hukuman dari, suatu hal yang lebih besar itu. Jadi ini kalau kita, lihat kepada sifat manusia, hakikat manusia di mana manusia itu diberikan, fitrah gitu ya, fitrah untuk mengagungkan segala sesuatu yang lebih besar dari dirinya, maka, religius magis ini ke situ arahnya. Jadi, manusia itu adalah makhluk Tuhan ya, makhluk tanpa ada
di suatu masyarakat yang sangat primitif sekalipun ya, yang belum ada masuk agama sekalipun ya, maksudnya suatu sistem kepercayaan, keyakinan, maka rasa, apa namanya, kereligiusan atau menganggap sesuatu ada yang lebih besar dari dia, lebih agung, itu memang sudah sifat dasar manusia, gitu ya. Sehingga, ketika agama itu masuk, maka manusia itu sudah bisa karena memang di dalam dirinya sudah ada, keyakinan itu atau kepercayaan itu terhadap sesuatu yang sakral, sesuatu yang goib gitu ya, sesuatu yang tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan, sesuatu yang dapat memberi hukuman atau sanksi gitu ya. Sehingga kalau, belum dikaitkan dengan agama, maka ketika mereka tidak melakukan sesuatu atau membuat marah sesuatu yang menurutnya itu adalah sesuatu yang lebih besar, lebih berkuasa, maka, mereka akan mendapatkan sanksi begitu ya. Apakah bentuk bencana atau sehingga mereka akan mengulang suatu, apa namanya, ritual atau sesuatu persembahan atau apapun itu yang dianggap sebagai, upaya untuk menyeimbangkan atau memenuhi rasa kereligiusan masyarakat itu gitu, apa, manusia di dalam masyarakat itu begitu. Nah sehingga kemudian ketika agama itu masuk, maka, panduan itu berdasarkan suatu agama, ya. Mungkin pertama Hindu, Buddha begitu ya, kemudian Kristen, kemudian agama Islam. Nah masing-masing membawa tata caranya tersendiri, kemudian cara pandangnya tersendiri dalam menempatkan sesuatu hal yang menurut keyakinan itu lebih besar, sesuatu yang goib, sesuatu yang, berkuasa itu, dalam hal ini Tuhan begitu ya. Tuhan itu kan yang disembah, yang apa namanya, yang menguasai begitu ya. Maka, unsur agama itu akan masuk dan memandu bagaimana, manusia tradisional itu, manusia, di dalam masyarakat hukum adat itu, apa namanya, memenuhi sifat fitrahnya untuk senantiasa mengagungkan atau menyembah sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Nah, kemudian ini masuk lagi corak dalam hukum adat itu dipengaruhi oleh, eee, komunal ya, kemasyarakatan. Nah, ini kembali lagi ke sifat dasar manusia. Pertanyaannya, apakah hanya masyarakat adat yang seperti ini? Tidak. Ini kita bicara masyarakat atau manusia secara umum dulu. Nah, manusia secara umum, eee, belum dipengaruhi oleh sistem, apa namanya, ilmu atau pengetahuan yang, apakah sistem kepercayaan tadi ataukah, ilmu pengetahuan yang lebih modern, sistematis gitu, belum masuk. Jadi sifat dasar manusia itu pada dasar adalah makhluk sosial, ya. Manusia itu butuh manusia yang lain, sehingga, sifat dasar manusia itu berkomunal. Komunal jadi, dia cenderung untuk berinteraksi dengan sesama manusia yang lainnya. Karena untuk memenuhi kebutuhan selain untuk memenuhi kebutuhan dasarnya untuk, apa, sehingga mereka itu saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, mereka bekerja sama, saling berinteraksi. Nah, sifat ini yang melekat di dalam corak hukum adat. Jadi, apa namanya, di dalam suatu masyarakat hukum adat itu lebih menonjol jiwa komunalnya itu ya, kemasyarakatannya, gotong royong, saling bersama-sama gitu. Nah, ini ciri-ciri hukum adat. Jadi hukum adat itu berbeda dengan sifat-sifat, yang dihadapi oleh masyarakat modern saat ini. Misalnya individualis gitu ya, nggak peduli dengan yang lainnya, ya sudah yang penting saya nggak ganggu. Justru kalau di dalam hukum adat itu kebersamaan itu yang utama. Nah, sifat-sifat corak hukum adat ini ada sebagian yang masih terus hingga saat ini ada gitu ya. Namun apalagi di perkotaan besar yang misalnya di kota-kota besar yang, apa namanya, antara
orang atau keluarga satu dengan lainnya, kemudian orang dengan perorangan lain itu datang dari tempat yang berbeda-beda, membawa budaya yang berbeda, sehingga, kekomunalannya itu berkurang gitu ya, maksudnya, tampilannya itu berkurang, tidak terlalu diutamakan lagi, tetapi masih ya sifat dasar. Jadi kalau kita bicara manusia, masyarakat Indonesia secara umum, Indonesia, kemudian dengan negara-negara lain, negara di barat ya, khususnya di mana, paham individual itu, lebih kuat gitu, semakin kuat gitu ya, meskipun sebenarnya jiwanya juga meronta, karena pada dasarnya sifat dasar manusia itu, senantiasa senang berinteraksi dan berkumpul dengan manusia yang lainnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak binatang aja kan antara singa dengan harimau itu beda ya, saya tidak menyamakan manusia dengan binatang, tetapi dalam hal ini, ada sifat-sifat atau ciri-ciri yang, melekat pada setiap, makhluk itu ya, makhluk makhluk, dalam hal ini misalnya kita contoh sebagai harimau dengan singa, di mana harimau itu sama dengan kucing, dia senangnya menyendiri sebenarnya. Beda dengan singa misalnya, dia berkelompok, dia senangnya berkelompok, kawanan gitu ya. Begitu juga, dengan ada binatang-binatang yang suka berkelompok. Nah, manusia itu sebenarnya pada dasarnya, sifat dasarnya dia senangnya berkelompok, gitu ya. Jadi kemudian, kita lihat lagi sifat yang lainnya adalah corak hukum adat lainnya adalah konkret. Nah, apa sih sebenarnya konkret? Konkret dalam hari ini, real gitu ya, real. Jadi senangnya dengan sesuatu yang ditampakkan gitu, ekspresif juga ya kalau misalnya kita bicara dengan, contoh-contoh misalnya ritual-ritual, acara-acara hukum adat gitu ya. Bisa dilihat misalnya di dalam, suatu perkawinan misalnya, itu bisa kita lihat betapa ekspresifnya masing-masing dalam menampakkan, tampilan misalnya pakaiannya misalnya, apa namanya, kemudian, eee kalau yang lebih abstrak sedikit itu misalnya hak dan kewajiban para pihak, kemudian panggilan-panggilannya, misalnya, di suatu masyarakat tertentu, misalnya seperti di Lampung, di Medan ya, Sumatera Utara, misalnya di Padang yang sangat menonjol itu misalnya betapa realnya, konkretnya gitu ya, di sana misalnya dengan adanya panggilan-panggilan yang tertentu gitu ya. Anak pertama, paman misalnya anak pertama apa panggilannya? Eee, Tante dari sebagai anak keberapa atau ipar atau kakak kandung, nah itu beda-beda misalnya panggil. Nah ini kan menunjukkan, suatu yang konkret gitu ya. Begitu juga misalnya, upacara-upacara adat tertentu misalnya adanya menghadirkan, kerbau misalnya sebagai simbol gitu ya, konkret gitu ya. Nah kemudian ada lagi, apa namanya, contoh konkret lainnya misalnya, mmm, setiap hubungan hukum, ya itu dia tadi ya, setiap hubungan hukum di dalam suatu masyarakat itu, ditunjukkan dengan jelas gitu ya, sehingga, peran-perannya itu tidak, apa namanya, tidak ditutupi dengan peran-peran yang lain ya. Jadi, ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bagaimana peran di dalam misalnya dalam hukum keluarga ya, bagaimana, posisi ayah, posisi ibu, posisi paman, itu semua mempunyai, peran-peran tersendiri dengan, apa namanya, hak dan kewajibannya yang jelas ya, gitu ya. Kemudian ada sifat sifat kontan atau tunai. Nah, sifat kontan atau tunai ini misalnya di dalam suatu, pemenuhan prestasi ya, jual beli misalnya ya, jual beli misalnya, di tanah ya, jual beli tanah di dalam hukum adat. Nah, meskipun uangnya baru mungkin uang pangkal ya, bukan uang pangkal, misalnya baru 10 dari harga 100 juta baru dibayar 10 juta, maka itu udah dianggap beralih, kalau di dalam hukum adat. Beda kalau dengan hukum
perdata barat gitu ya. Maka kalau namanya jual beli itu harus, ada proses lavering gitu ya, serah terima apa namanya, peralihan hak secara yuridis misalnya, ketika sudah dilunasi kemudian ada aktenya seperti itu. Nah, di dalam hukum adat itu tidak seperti itu gitu ya. Jadi ya udah kalau terjadi jual beli begitu ada sepakat, sah, ada tanda jadi atau bayaran, itu sudah dianggap beralih gitu ya. Kemudian ada ini, coraknya itu demokrasi. Demokrasi sebenarnya lebih kepada, musyawarah mufakat. Jadi di dalam masyarakat hukum adat itu sudah terbiasa, apa namanya, melakukan musyawarah rembuk gitu ya, yang terbaik seperti apa, kemudian, apa namanya, tidak biasa juga dengan voting-voting gitu, itu kan dengan cara yang, terbaru ya, maksudnya, cara bagaimana demokrasi itu dilaksanakan ketika tidak menemui titik temu dengan musyawarah gitu. Sementara kalau di dalam masyarakat, di dalam hukum adat itu sendiri, demokrasi itu dijalankan dengan cara musyawarah, duduk bersama, di mana tokoh-tokoh yang memang dituakan itu, diutamakan juga gitu, dimuliakan gitu. Bagaimana pendapat tokoh-tokoh gitu yang memang, perannya dia sebagai apa namanya, eee, memang yang harus berperan di dalam menyelesaikan suatu permasalahan, maka dia, dianggap mewakili begitu ya, perwakilan gitu. Dia tidak semua harus bersuara, tetapi ketika ada suatu permasalahan maka ada, apa namanya, orang-orang tertentu yang mempunyai peran yang memang diberikan, apa namanya, semacam mewakili masyarakat begitu ya, untuk bisa berbicara atau memberikan masukan gitu yang dianggap, layak atau pantas gitu ya untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu. Nah, kita lihat ciri hukum adat menurut Prof. Kusno ya. Pertama, hukum adat pada umumnya tidak tertulis. Ini kalau kita lihat dari sisi, hukum-hukumnya ya, aturan-aturannya di dalam, hukum adat itu sendiri dikatakan tidak tertulis, pertama memang sebelum-sebelumnya memang tidak pernah ditulis begitu ya, begitu ada masalah, ini sudah dibahas sebelumnya, maka, diselesaikan permasalahannya, kemudian nanti ketika ada masalah lagi bisa melihat lagi waktu itu seperti apa penyelesaiannya, atau ketika itu adalah sesuatu yang baru maka dicari, apa, keputusan seperti apa yang terbaru. Nah, tidak tertulis ini maksudnya adalah prosesnya tidak seperti, proses pembentukan peraturan perundang-undangan gitu ya, misalnya hukum itu adalah serangkaian aturan-aturan tertulis yang dimaksud di dalam sistem hukum nasional yang ada saat ini ya, hukum, tertulis ya. Kemudian peraturan tertuang dalam petuah-petuah yang memuat asas perkehidupan dalam masyarakat, gitu ya. Jadi tidak, semacam seperti susunan peraturan begitu, pasal sekian, tidak gitu. Tetapi dia dalam bentuk petuah-petuah, di mana petuah-petuah itu dijadikan, pedoman gitu ya, dalam memutuskan suatu permasalahan. Asas-asas dirumuskan dalam bentuk pepatah-pepatah, selokah begitu ya. Kemudian kepala adat selalu dimungkinkan ikut campur dalam segala urusan. Nah, di dalam hukum adat itu sendiri gitu, tapi bisa aja ini bisa berkembang ya, dinamis. Ini kan, apa namanya, hasil, eee, penelitian atau pengamatan, pada umumnya atau biasanya yang telah terjadi gitu ya, yang terjadi. Tetapi kan ke depan karena sifatnya hukum adat itu memang dinamis, bisa saja berubah gitu ya. Eee, Kepala adat selalu dimungkinkan ikut campur dalam segala urusan. Nah, memang kalau dilihat dari yang, apa namanya, bagaimana struktur atau posisi peran kepala adat di dalam memutuskan suatu, urusan ya atau masalah, memang tidak ada dibedakan, oh ini kasus pidana, ini kasus perdata, oh ini masalah hukum keluarga misalnya, oh ini bukan gitu ya, publik atau privat, tidak seperti itu. Jadi kepala adat tuh dianggap paham semuanya gitu. Jadi tempat bertanya, tempat
semua masalah itu bisa diajukan kepada kepala adat. Sehingga memang peran kepala adat ini eh, tidak hanya semacam ditunjuk-tunjuk, memang karena memang perannya realnya memang harus menyelesaikan berbagai permasalahan, maka kepala adat ini memang orang-orang yang dipilih gitu, orang-orang yang dianggap tepat untuk bisa sebagai ketua atau kepala dalam memutuskan berbagai permasalahan di dalam masyarakat. Kemudian ada faktor kepercayaan atau agama sering tidak dapat dipisahkan. Ya tentu saja karena kepala adat ini misalnya dia adalah seorang yang paham agama, ya, seorang paham agama, maka keputusan-keputusan yang dia buat tentunya akan sangat dipengaruhi oleh pemahamannya itu, begitu ya. Kemudian faktor pamrih sukar dilepaskan dari bukan pamrih. Jadi gimana ya? Agak dalam hal ini lebih banyak tidak pamrih begitu ya. Jadi nggak apa namanya beda dengan keadaan kalau yang sekarang yang dikatakan bahwa oh ini segini, ini harus bayar segini begitu ya, harus apa namanya apa-apa diukur gitu ya dengan upahnya atau dengan uangnya atau dengan timbal baliknya seperti apa harusnya gitu. Jadi memang tanpa pamrih itu jadi memang banyak kan tanpa pamrih gitu ya. Kemudian ketaatan dalam melaksanakannya lebih disadarkan kepada rasa harga di setiap anggota masyarakat. Jadi merasa bermanfaat, merasa perannya ada, eksis gitu ya. Nah ini yang tidak bisa dibeli dengan uang ya, istilahnya apa namanya, bagaimana masyarakat itu dianggap ada ketika dia juga taat atau mau melaksanakan berbagai aturan-aturan yang telah ditentukan apa yang setelah disepakati oleh masyarakat, anggota masyarakat adat itu sendiri begitu ya. Nah, ini adalah sifat batin. Jadi menurut Prof. Kusno, jika kalau mau melihat sifat dari apa namanya, tidak fisiknya tetapi lebih ke batinnya gitu ya. Kalau fisik tadi kan tampilan-tampilan yang real, yang nyata ya. Kalau yang sifat batin itu sifat-sifatnya, misalnya bahwa dalam hukum adat itu sifat tradisionalnya terasa. Apa yang dimaksud dengan sifat tradisional ini adalah masyarakat adat ini melakukan segala sesuatunya itu secara turun-menurun, ya. Kemudian dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu itu terus diulang lagi, begitu ya. Kemudian, begitu juga aturan-aturannya itu, diulang-ulang pelaksanaannya, seperti itu. Nah, corak tradisional inilah yang terus dipertahankan hingga saat ini, gitu. Kalaupun terjadi nanti kita lihat ini ada yang tradisional, tradisi yang dilakukan terus-menerus, misalnya dalam upacara perkawinan, kemudian ada tahapan-tahapannya sebelum sampai ke pelaksanaan pernikahannya itu gitu ya. Kemudian pasca gitu, kemudian pada saat punya anak, pada saat apa namanya, anak itu lahir, kemudian pada saat sunatan misalnya ya. Ini tahapan tradisi ini yang diteruskan begitu ya. Kemudian suka pamor yang keramat. Suka pamor yang keramat tuh pamor itu kan apa namanya, mmm, sesuatu yang disakralkan gitu ya. Jadi suatu yang, apa namanya, di dalam masyarakat itu diakui bersama ya, dan dianggap itu suatu yang keramat. Sehingga kalau misalnya nggak dilaksanakan, masyarakat itu saling apa ya, ya saling menilai begitu ya. Jadi pamornya itu dijaga betul gitu ya. Nah kemudian sifat lainnya adalah luwes. Nah dinamis dan luwes sebenarnya hampir mirip, tetapi kalau dinamis itu lebih kepada
eee, waktu ya, mengikuti waktu. Jadi perkembangan juga, misalnya, sekarang udah dengan zaman teknologi ya bisa aja dengan memanfaatkan teknologi gitu. Nah, tapi, sifat-sifat, dari, apa namanya, tradisi itu tidak berubah, tetapi dia dinamis, mengikuti perkembangan juga begitu. Nah, luwes itu ketika ada suatu permasalahan yang terjadi, maka, dia dengan, apa namanya, mudah bisa. Justru maka itu ya, kalau dia dibuat semacam aturan tertulis ya, maka akan jadi kaku. Maksudnya, peraturan itu jadi baku gitu ya, nggak bisa berubah, itu justru bertentangan dengan sifatnya. Sifatnya yang dinamis dan luwes itu sendiri, gitu ya. Hukum adat sebagai aspek kebudayaan menurut Koncaraningrat ya, wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma-norma, peraturan. Nah, dari ide. Jadi pertama bisa juga diawali dengan adanya suatu permasalahan sehingga muncul, bagaimana, sekelompok masyarakat itu dalam upaya mengatasinya sehingga muncul ide-ide gitu. Bisa juga ide-ide itu melihat dari, apa namanya, bagaimana ke depan gitu ya. Jadi, masalahnya belum ada tetapi sudah bisa terbayang meskipun ya kalau di dalam hukum adat itu sendiri, mmm, tidak terlalu berpikir bagaimana nanti aturannya ke depan kalau ada tidak seperti itu, tetapi beriringan dengan, apa namanya, prosesnya itu sendiri. Sehingga, sembari jalan begitu ya, menjalani apa gitu ya, apa namanya, suatu peristiwa atau keadaan gitu. Nah, ide itu muncul mengikut gitu ya. Jadi berjalan beriringan. Nah, gagasan-gagasannya dituangkan gitu ya di dalam bentuk yaitu budayanya tadi, di mana di dalamnya itu terkandung nilai-nilai. Apakah nilai-nilai kebaikan tentu, misalnya tentang kejujuran, tentang, apa namanya, pengorbanan gitu ya, tentang, kebersamaan, tentang kekeluargaan, seperti itu ya. Nah, norma-norma itu sendiri adalah, berbagai, apa namanya, aturan-aturan juga gitu ya, di dalam yang menjadi pedoman gitu ya, semacam, eee, apa namanya, apakah itu dalam bentuk, perintah-perintah, ataukah bentuk larangan-larangan, atau, suatu kebolehan begitu ya, di dalam suatu masyarakat. Kemudian wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas suatu tindakan berpola. Ya, tentu saja ya. Jadi wujudnya itu adalah aktivitas. Suatu aktivitas yang berpola, ada bentuknya kelihatan gitu ya. Misalnya tadi saya contohkan, di dalam perkawinan misalnya, bahwa dari pra perkawinan ya, sampai ke titik perkawinan, sampai ke pasca perkawinan itu ada, berbagai, aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan itu, biasanya generasi berikutnya melakukan hal yang sama. Nah, itu kelihatan ada polanya. Kemudian wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Bisa dalam bentuk, apa namanya, apakah itu seni misalnya, tarian misalnya kan, itu kan, wujud juga ya, wujud apakah bentuk tarian tarian, kemudian apakah dia dalam bentuk pakaian-pakaian gitu ya, apakah dia bentuk dalam benda-benda, berwujud lainnya, misalnya, alat masak, alat pertanian, seperti itu ya, atau benda-benda lainnya, perhiasan-perhiasan, seperti itu. Kemudian hakikat hukum adat sebagai aspek kebudayaan, yaitu pertama sebagai hukum tradisional bangsa Indonesia, perwujudan dari cara dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tadi berlaku. Oke, kemudian hukum adat bersumber dalam kebudayaan asli Indonesia. Asli yang mana maksudnya? Apakah asli, sebelum agama itu lahir, bukan, agama itu masuk gitu ya, pengaruh dari unsur agama masuk. Maka apakah orang-orang yang mana sebenarnya? Nah, keaslian di sini adalah, eee, apa namanya, bukan sesuatu yang
sudah dibuat-buat ketika apa namanya, unsur modern itu ada gitu ya, datang mempengaruhi bangsa Indonesia. Tetapi dia sudah membaur, sudah apa namanya, misalnya ya, bagaimana, mmm, misalnya hukum agama mungkin itu kan dikatakan sebagai unsur asing mungkin, tetapi ketika dia sudah masuk di dalam suatu masyarakat, dia tidak lagi terlihat asing gitu ya, karena sudah betul-betul, apa namanya, dijiwai oleh masyarakat dan menjadi bagian dari hidupnya. Sehingga keaslian itu sebenarnya adalah ketika, dia mengekspresikannya sesuaikan dengan, apa namanya, sudah tidak lagi sama sebenarnya dengan yang ketika dia dibawa misalnya dari Arab misalnya ya. Misalnya agama itu memang asal muasalnya dari negara Arab misalnya, tetapi tidak, eee, begitu saja seperti Arab itu tiba-tiba berubah ketika dimasukkan di dalam, masuk di dalam masyarakat itu sendiri, tidak sama persis seperti itu, tetapi sudah menginternal gitu ya, menginternal di dalam budaya yang sudah ada begitu. Nah, maka itulah yang disebut keaslian itu di situ ketika dia sudah menginternal. Keluarnya itu sudah memang tidak sama persis tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Kemudian tidak terlepas struktur kejiwaan dan cara berpikir masyarakat asli Indonesia yang berbeda dengan kebudayaan masyarakat lain. Jadi kalau mau dicek atau diteliti lebih lanjut, maka akan terasa terdapat suatu perbedaan yang khas ya dari cara pikir masyarakat asli Indonesia. Misalnya kita melihat dalam memaknai tanah ya, tanah berfungsi sosial misalnya. Nah, sebenarnya tanpa harus dinyatakan tanah berfungsi sosial, di dalam masyarakat aslinya tanah berfungsi sosial memang sudah seperti itu pada sebelumnya gitu. Aslinya masyarakat itu dalam melihat tanah itu, khususnya di daerah-daerah yang masih, masyarakat adatnya masih kuat. Kita bicara masih di daerahnya belum dipengaruhi oleh, keperluan kehidupan modern seperti saat ini ya, bahwa bahwa tanah itu bisa dijaminkan di bank misalnya, itu kan sudah dipengaruhi oleh kebutuhan saat ini dan dipengaruhi juga oleh, pola pikir, masyarakat lain ya kita bilangnya ya. Tapi kan aslinya kalau di dalam masyarakat yang tradisional itu sendiri tidak sampai seperti itu sehingga, eee, apa namanya, mereka tidak, eee, jadi unsur apa, perasaan keakuan terhadap suatu benda itu tidak seperti pada masyarakat yang modern saat ini ya. Yang, di mana kepemilikan pribadi itu sangat kuat ya, menonjol gitu kalau yang sekarang gitu ya. Di mana ini sudah mulai mempengaruhi di daerah-daerah dengan ada misalnya contoh ketika harus ada program baru, pendaftaran tanah, program PTSL misalnya. Nah, di mana masyarakat tadinya tidak menganggap bahwa tanah itu benda yang dapat dijaminkan, sehingga bisa untuk di bank, tidak. Mereka melihatnya hanya suatu tempat yang bisa, digarap bersama gitu ya, tidak sampai sejauh itu gitu. Nah, inilah yang membedakan yang, cara pikir asli itu seperti itu. Namun ini makanya hukum adat itu sifatnya dinamis juga dan luwes ya. Sebenarnya, ini butuh waktu saja dan proses begitu bahwa, eee, nanti, apa namanya, berbagai hal yang memang, sudah waktunya memang harus berubah, maka itu bisa sebenarnya masuk dengan secara pelan-pelan ya, tidak dengan, apa namanya, secara paksaan seperti itu. Kemudian, ini daftar bacaan yang bisa jika lebih lanjut, mau dibaca lebih lanjut, lebih lengkap, silakan baca buku, ya minimal 2 buku ini ya. Yang lainnya juga banyak yang apa, membahas tentang, masalah ciri dan sifat ini, karena ini sudah menjadi kurikulum apa, yang, bagian dari kurikulum sehingga, setiap yang membahas, apa namanya, tentang hukum adat, maka ada,
submateri yang membicarakan tentang ciri dan sifat hukum adat. Mungkin sampai di sini dulu, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.